mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan belajar melalui video berikut. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jovita Almeida dari program studi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Saat ini saya akan membahas materi tentang pemeliharaan hubungan kerja. Adapun materi yang akan disampaikan yaitu yang pertama tentang apa itu pemeliharaan hubungan kerja. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang motivasi kerja. Yang ketiga tentang kepuasan kerja. Yang keempat tentang sistem komunikasi kepegawaian. Yang kelima tentang konseling dan disiplin pegawai. Materi yang pertama yaitu apa itu pemeliharaan hubungan kerja. Pemeliharaan hubungan kerja adalah usaha untuk mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap dari karyawan agar mereka dapat menunjang tercapainya tujuan dari suatu perusahaan. Yang kedua yaitu motivasi kerja. Motivasi dan hubungan kerja merupakan suatu hal yang penting dalam pemeliharaan hubungan kerja. Motivasi yang tepat yang diberikan oleh atasan kepada bawahan atau karyawannya akan mendorong karyawannya untuk dapat bekerja semaksimal mungkin dalam menjalankan tugasnya. Materi yang ketiga yaitu tentang kepuasan kerja. Kepuasan kerja bukanlah hal yang sederhana baik dari segi konsepnya maupun dalam artian analisisnya. Kepuasan merupakan suatu cara pandang seseorang baik yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif tentang pekerjaannya. Analisis kepuasan kerja berkaitan dengan 5 hal, yaitu yang pertama, kepuasan kerja dan prestasi. Seorang karyawan yang puas belum tentu terdorong untuk berprestasi karena puasannya tidak terletak pada motivasinya, akan tetapi terletak pada faktor-faktor lain seperti imbalan yang diperolehnya. Lalu yang kedua, kepuasan kerja dan keinginan pindah. Keinginan pindah karyawan biasanya disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap tempat kerja yang sekarang, dikarenakan oleh berbagai sebab seperti penghasilan yang rendah, kondisi kerja yang tidak memuaskan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kepuasan kerja dan usia. Kaitan antara usia karyawan dengan kepuasan kerja perlu mendapatkan perhatian. Semakin lanjut usia karyawan, biasanya semakin lanjut juga tingkat kepuasan kerjanya. Lalu yang keempat, kepuasan kerja dan tingkat jabatan. Hal ini memberikan suatu petunjuk bahwa ketika seseorang memiliki suatu kedudukan atau jabatan yang tinggi, hal ini akan mempengaruhi juga kepada kepuasan kerjanya. Pada umumnya, tingkat kepuasan kerjanya pun cenderung lebih tinggi juga. Lalu yang kelima, kepuasan kerja dan besar kecilnya organisasi. Besar kecilnya suatu organisasi juga berpengaruh pada kepuasan kerja. Lalu masuk kepada materi yang keempat, yaitu sistem komunikasi kepegawaian. Dalam pemeliharaan hubungan kerja tentunya diperlukan suatu komunikasi yang efektif. Terlepas dari besar kecilnya suatu organisasi, menyelenggarakan komunikasi merupakan suatu keharusan. Terdapat 4 arus komunikasi dalam suatu organisasi. Yang pertama, komunikasi vertikal ke bawah. Komunikasi ini merupakan suatu wahana bagi para manajer untuk menyampaikan berbagai hal kepada bawahannya, seperti perintah, instruksi, kebijakan baru, pengarahan pedoman kerja, nasihat, dan teguran. Lalu yang kedua, komunikasi vertikal ke atas. Komunikasi ini dimanfaatkan oleh para karyawan untuk menyampaikan berbagai hal kepada atasannya. Biasanya meliputi laporan hasil kerja, apa yang dihadapi baik yang bersifat kedinasan maupun pribadi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, komunikasi horizontal. Komunikasi ini terjadi antara orang-orang yang berada pada tingkat yang sama dalam hierarki organisasi, akan tetapi melaksanakan kegiatan yang berbeda-beda. Lalu yang keempat yaitu komunikasi yang berlangsung secara dua satuan kerja pada suatu hierarki organisasi, tetapi menyelenggarakan kegiatan yang sejenis. Komunikasi ini biasanya disebut juga dengan komunikasi diagonal. Lalu materi yang kelima yaitu konseling dan disiplin pegawai. Pemeliharaan hubungan dengan para pegawai melalui pemberian bantuan mengatasi berbagai hal yang mereka hadapi baik yang sifatnya kedinasan maupun pribadi. Konseling akan meningkatkan kemampuan para karyawan untuk hidup normal sehingga dapat menguntungkan berbagai pihak.
Lalu, disiplin pegawai. Pendisiplinan pegawai adalah suatu bentuk pelatihan untuk memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku karyawan, sehingga para karyawan tersebut dapat sukarela bekerja secara kooperatif dengan pegawai yang lain serta meningkatkan prestasi kerjanya. Kesimpulannya, dalam pemeliharaan hubungan kerja diperlukan motivasi yang tepat dari atasan kepada bawahan supaya bawahan tersebut atau karyawan tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan semaksimal mungkin. Lalu, kepuasan kerja merupakan hal yang sangat penting karena kepuasan adalah suatu cara pandang seseorang baik yang bersifat positif maupun negatif terhadap pekerjaan. Dalam pemeliharaan hubungan kerja, sistem komunikasi kepegawaian juga merupakan hal yang sangat penting karena menyelenggarakan suatu komunikasi dalam suatu organisasi merupakan suatu keharusan. Pemeliharaan hubungan kerja juga dapat dilakukan dengan konseling dan disiplin pegawai. Dengan dilakukannya hal tersebut, maka hubungan antara atasan dan bawahan dapat terjalin dengan baik, sehingga ke depannya tujuan dari suatu organisasi dapat tercapai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.